Perkenalkan, nama saya Vincentius Pascalis Ferik Adrian, NPM 203.107. Saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja saya, paper tentang pendampingan iman perkawinan campur beda agama di kalangan umat Kristiani masa kini. Nah, paper ini ditujukan untuk penugasan dari mata kuliah Pastoral Keluarga. Mengapa saya mengambil tema tentang perkawinan campur ini dan mengambil judul pendampingan iman perkawinan campur beda agama di kalangan umat Kristiani masa kini? Ya, karena menurut saya ini perkawinan campur adalah hal yang menarik untuk kita bahas bersama-sama, terutama yang saya ambil subjeknya adalah umat disertasi atau umat-umat Kristiani yang mengalami perkawinan campur di masa kini. Pertama-tama, perkawinan campur sendiri adalah perkawinan yang secara beda agama itu yang berbeda juga keyakinan imannya, dimana dalam hal ini kita dapat melihat bahwa ada apa saja sih dinamika yang terjadi dalam perkawinan campur ini, lalu kehidupan keluarganya itu dalam menghidupi panggilan hidup berkeluarga, terkhusus keluarga yang mengalami perkawinan campur ini dapat kita lihat apakah ini ya sungguh menarik ataukah ini malah yang membuat kasus-kasus besar dalam gereja. Nah, bertitik tolak akan tema penghayatan di atas yang tadi, kita dapat lebih memahami bagaimana penghayatan perkawinan campur dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, pendampingan itu apakah penting? Apakah penting adanya pendampingan dalam perkawinan campur itu demi penghayatan iman perkawinan campur beda agama di kalangan umat Kristiani masa kini? Nah, lalu kita akan sedikit membahas tentang bagaimana sih lika-liku perkawinan campur itu. Nah, fokus utama kita adalah pasangan yang notabene itu satu agama Katolik, lalu yang lainnya itu berbeda. Di sini saya sudah mewawancarai beberapa narasumber. Yang pertama itu narasumbernya bernama Ibu Agustina Christine Sulistiani, lalu yang kedua Ibu Sulistiawati, lalu yang ketiga itu Ibu Maria Magdalena Sati. Nah, banyak terjadi pergulatan dalam hidup mereka, di mana ketika saya mewawancarai mereka itu, mereka menjawab ada beberapa alasan mengapa mereka itu memilih untuk perkawinan campur, tidak mengambil salah satu pasangan itu ke agama yang ia anut, yaitu agama Katolik. Nah, dari sini kita dapat melihat dampak yang terjadi dalam perkawinan campur itu apa sebenarnya. Dampak dari perkawinan campur merupakan hal yang dilarang oleh gereja sebenarnya itu. Gereja menolak adanya perkawinan campur yang terjadi pada umatnya. Nah, tetapi gereja Katolik juga mengatakan bahwa perkawinan adalah sakramen, seperti yang ditegaskan dalam fase berikutnya oleh Kristus Tuhan yang diangkat ke martabat. Sakramen didasari oleh pandangan ini, yang semakin dekat ditegaskan itu pada kanon 1055 yang mengatakan, karena itu antara orang-orang yang dibaptis tidak dapat ada kontrak perkawinan sah yang tidak dengan sendirinya, yaitu dalam sakramen. Nah, hal ini berarti bahwa perkawinan antara seorang yang dibaptis secara Katolik atau diterima di dalamnya dengan seorang diri Kristen, gereja Kristen juga menjadi sakramen. Lalu beberapa kasus yang terjadi dalam perkawinan campur ini, saya mendapatkan dua kasus. Yang salah satunya kasus pertama terjadi yang perkawinan campur biasanya dilakukan upacara pernikahan ganda. Upacara pernikahan ganda ini maksudnya adalah pernikahan itu dilakukan secara Katolik dengan mengikuti prosedur dalam ajaran gereja-gereja Katolik. Nah, tapi mereka juga melangsungkan upacara pernikahan itu secara non-Katolik. Dalam permasalahan ini tentu saja menentang atau tidak sesuai dalam kanon yang ada di dalam gereja Katolik. Lalu yang kedua itu kasus yang kedua itu yang paling sering adalah lingkup masyarakat, yang dimana pasangan beda agama itu yang membagi pendidikan agama anak-anaknya. Nah, misalnya yang suami itu di Katolik, lalu yang istrinya itu di Muslim. Nah, di situ ada pembagian
bagaimana itu sulit untuk membagi pendidikan iman anak-anak itu sendiri. Lalu yang sering terjadinya perkawinan campur itu tuh misalnya orang-orang yang masih memaknai suku, dimana mereka orang yang di pedalaman, lalu yang cowok itu tuh orang Katolik, lalu yang cewek itu orang Kristen, misalnya seperti itu. Nah, yang cowok ini melangsungkan pernikahan dengan sang istri itu secara Katolik, dia melangsungkan secara mengikuti secara dokumen atau apa itu secara Katolik. Lalu di setelah dia menikah secara Katolik itu, mereka melangsungkan upacara pernikahan secara adat. Nah, di situ si cewek ini nih masih tetap kekeh dengan agama yang dianutnya itu. Nah, ini ada beberapa percakapan yang saya utarakan kepada para narasumber. Yang pertama itu, faktor apa saja yang memutuskan Anda untuk perkawinan campur beda agama? Ini juga ada beberapa hal yang membuat saya itu menarik, dimana ada satu kata, karena dasar cinta dan percaya di antara kami tidak satu salib dan satu Katolik. Nah, seperti itu Kristen dan Katolik. Lalu ada lagi yang menurut saya bagus ini, yaitu nah ini, karena tidak ingin memaksa pasangan kita yang berbeda agama meninggalkan keyakinan untuk saya. Itu menjadi sebuah reflection bagi diri saya sendiri, di mana pendampingan iman secara Katolik untuk perkawinan campur itu sangat penting dan sangat pokoknya itu sangat harus lah, karena dari situ kita dapat melihat bahwa perkawinan campur itu tidak hanya hal-hal yang buruk, tapi juga hal-hal yang menarik demi kebaikan satu sama lain juga. Nah, seperti itu. Lalu yang saya wawancara ini, orang yang melakukan perkawinan campur itu pasti masih aktif kok dalam kegiatan-kegiatan dalam agamanya itu sendiri. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil itu yaitu dalam perkawinan campur kita dapat permasalahan pernikahan gereja itu, Katolik kita dalam makna saja yang terapkan dalam kehidupan beriman kita sebagai orang Kristiani. Lalu beberapa permasalahan yang dapat kita tanggapi seperti barusan tadi. Nah, semoga dalam permasalahan tersebut dapat menuntun kita untuk membimbing lah istilahnya itu ke dalam gereja Katolik yang baik. Terima kasih.